Bismillahirrahmanirrahim. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Mida Wulansari, guru pembimbing literasi dari SD Negeri Magung 3 Kecamatan Ciparai. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Toharoh dan Sholat Bagi Orang Sakit, yang disusun oleh Hidayat dan diterbitkan oleh PT Imperial Bakti Utama. Seluruh halaman di buku ini berjumlah 48 halaman. Buku ini akan saya review dengan teknik membuat pidato. Berikut adalah teks pidato yang telah saya susun. Saya akan membacakan teks pidatonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat dan kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas tantangan literasi bulan Juli. Tidak lupa sholawat serta salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang gemar dalam menuntut ilmu. Para penonton yang terhormat dan juga anak-anakku yang ibu cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai toharoh dan sholat bagi orang sakit. Sebagai seorang manusia, pasti kita semua pernah merasakan ujian sakit dari Allah. Tetapi dalam keadaan sakit pun kita tidak boleh meninggalkan kewajiban kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Tetapi dalam Islam ada kemudahan-kemudahan atau keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang sedang sakit untuk melaksanakan ibadah. Yaitu yang pertama dalam hal bersuci atau toharoh. Ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama adalah apabila dikhawatirkan air mengenai luka yang ada di tubuhnya, maka orang yang sakit tersebut diperbolehkan untuk bertoharoh dengan cara bertayamum, yaitu dengan menepukkan tangan kepada debu, lalu meniupnya, lalu mengusapkan kepada wajah dan juga tangan sampai pergelangan. Lalu yang kedua, apabila orang yang sakit tersebut tidak bisa bertoharoh sendiri, maka orang tersebut bisa ditayamumkan atau diwudukan oleh anggota keluarganya. Yang ketiga, orang sakit boleh bertayamum pada tembok atau tempat berdebu lainnya yang suci. Namun apabila tidak memungkinkan, maka boleh bertayamum pada sehelai sapu tangan yang diletakkan dalam jangkauan orang yang sakit tersebut. Lalu yang keempat, jika ada bagian tubuh yang terluka, maka boleh dihindari dari air atau debu pada bagian tersebut. Jadi pada bagian lukanya bisa dilewati saja. Lalu yang kelima, jika pakaian orang yang sakit terkena najis, maka harus diganti terlebih dahulu. Tapi apabila tidak memungkinkan, maka boleh sholat dengan keadaan apa adanya, dan maka sholatnya juga masih tetap dianggap sah. Lalu yang kedua, sholat bagi orang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatlah dengan keadaan berdiri. Apabila tidak mampu, maka duduklah. Apabila tidak mampu, maka berbaringlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis tersebut terlihat jelas bahwa Allah sudah memberikan keringanan-keringanan kepada kita untuk tetap melaksanakan kewajiban bagi setiap umatnya, agar tidak merasa terbebani. Untuk bacaan sholatnya tetap sama seperti bacaan sholat pada biasanya. Lalu untuk gerakan tangan apabila mampu maka bisa tetap dilakukan. Tetapi apabila tidak mampu sama sekali maka bisa hanya dengan bahasa isyarat saja. Tetapi harus tetap meyakini bahwa kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mestinya. Dengan keringanan-keringanan ini tidak ada alasan lagi untuk meninggalkan sholat, karena telah dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad Ashabus Sunan dari Buraidah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholatu faman tarokaha faqad kafar. Janji yang terikat erat antara kami dengan mereka adalah sholat.
maka siapa yang meninggalkannya berarti ia telah kafir. Maka dari itu tidak ada alasan bagi kita sebagai umat muslim untuk meninggalkan sholat dalam keadaan apapun, walaupun kita sedang dalam keadaan yang sakit, karena Allah sendiri telah memberikan keringanan-keringanan agar kita tidak merasa terbebani untuk melaksanakan kewajiban. Sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.